Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Janabil kurama al-ulama alladzina hum warasatul anbiya wa bil akhas pada guru kita yang mencintai Allah dan Allah mencintai beliau. Allahumma Kiai Haji Jamiluddin, kepada Al-Karim guru kita Kiai Haji Muhammad Thahiruddin yang saya muliakan dan Allah muliakan, kepada yang terhormat Kiai Haji Tasofyan, yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah menghormati beliau. Pada yang terhormat juga Kiai Haji Umar Al-Afghani, Allah mudah-mudahan memuliakan beliau yang kita juga muliakan. Kepada seluruh jajaran Syuriah dan Tanfidiyah, pengurus baik MPC, PAC ataupun ranting Desa Ciatra yang saya muliakan, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Ciantra, Bapak Mulyadi Fernando, yang saya taati hukum-hukum pemerintahannya dan seluruh jajaran pemerintahan Desa Ciantra. Tak lupa, ini sengaja memang nggak mau menulis sendiri atau gimana. Akhina fillah,
Kiai Burhanuddin Abdullah yang saya cintai, yang saya hormati, saking tawaduknya, apa mungkin lupa menulis sendiri. Kepada semua jajaran sesepuh, bini sepuh, ataupun yang disepuhkan, yang hadir, berkenan hadir pada malam hari, terutama tak lupa kepada tuan rumah Bapak Haji Wahyu Rahmuji yang saya hormati. Insyaallah akhirna fillah. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadikan tempat yang penuh barokah, tempat di mana mulainya khidmah kepada para aulia dan pada para kiai, awalan wa akhiran, berkah dunia akhirat. Allahumma kepada jajaran panitia, santri-santri ataupun alumni, para pimpinan pondok pesantren, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu nama karimnya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau-beliau yang saya hormati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mulai dengan memanjatkan syukur kita. Saya mengajak pada diri saya dan panjenengan semua untuk memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala biqaulina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa malam hari ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahim tanpa aral apapun. Mudah-mudahan silaturahim ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang baik, diridhoi Allah Ta'ala, kita mendapatkan berkah darinya, berkah silaturahim, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah ibadahnya, dunyanan wa ukhrawiyan. Allahumma. Yang kedua, sholawat dan salam tentu kita haturkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta para sahabat, para tabi'in, atbi'at tabi'in, para aulia dan para kiai-kiai, para simbah-simbah kiai yang mengikuti para aulia dan orang-orang yang mengikuti simbah-simbah kiai yang insya Allah tasalsul sampai dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini beserta keluarga yang di rumah, keluarga yang di jauh, semua dimasukkan Allah Ta'ala, dicatat menjadi umat baginda Rasulullah SAW dan kelak
syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma. Para bapak-bapak dan mas-mas semua yang saya hormati, saya sebenarnya tidak begitu ahli di dalam orasi. Ini ahli todong aja, yang nodong saya suruh berbicara, suruh orasi. Barangkali mungkin ada yang belum kenal nama saya Umam, aslinya Kebumen. Kebetulan bersahabat dengan orang Kebumen yang ada di sini. Tadi saya mendengar pembicara menyebut gelar di belakang saya, itu saya bikin malu. Saya sendiri malu karena saya merasa tidak pantas. Sekarang kan hobi orang nyebut nama itu karena ingin menghormati atau mungkin pesanan dari yang disebut. Pada yang terhormat Al-Karim Ibnul Karim Syekhina wa Murabbi Rohina Al-Habib Al-Alim Al-Alamah, belakangan siapa namanya? Saking panjang gelar. Sering saya disebut yang enteng-enteng saja. Saya itu sering disebut Gus di depan nama saya karena kebetulan ayah saya itu kiai. Jadi yang kiai itu ayah saya. Itu kiai haji itu gak pantas. Saya kurang begitu menyukai. Ayah saya bisa pantas disebut kiai. Ini memang Allah yarham, beliau meninggal pada waktu saya umur sekitar 10 tahun. Beliau memang pimpinan pondok pesantren Al-Kahfi Somolang, yang konon tertua ya. Itu kata website juga, saya sendiri juga nggak tahu. Karena mengingat dari keturunan itu jauh sekali saya dengan mbah saya yang dulu aslinya memang bukan penduduk Indonesia. Jadi dulu datang dari Yaman. Syekh Isom itu nama aslinya, lakopnya itu Syekh Abdul Kafi Al-Awwal. Karena nanti ada Syekh Ibrahim, mbah saya juga punya lakop Syekh Abdul Kafi Az-Zani. Lah bapak saya itu kebetulan keturunan kesekian, jadi saya sendiri nggak bisa mencatat. Saya itu Umam bin Hanif bin Mahfud bin Abdurrahman bin Isam, seterusnya saya nggak mau sebut. Sudah sampai sono saja, bin Ibrahim bin Yusuf bin Jabahir, seterusnya saya nggak mau sebut. Itu memang adatnya orang Arab, itu suka menghafalkan keturunan. Kayaknya kalau di sini panjenengan semua bisa menyebut keturunan sampai ke 10 dan udah 3 aja nggak hafal ya. Rinto mas, nggak jelas. Lah kalau itu aja dibaca hari gitu aja ya. Saya itu bukan kiai, oleh karena itu saya mohon maaf, ini bukan mau'izatul hasanah. Ini ngobrol aja. Saya kadang-kadang mohon maaf, ini istilah ya, ini kritik buat teman-teman NU yang ada di Ciantra. Ini istilah kurang membumi. Lailatul Istimah ini kurang membumi. Udah malam kumpul-kumpul gitu aja. Kan aja ya. Malam ngobrol ngocol bareng, malam guyon bareng, itu lebih enak. Mohon maaf, kadang-kadang kita itu memakai istilah yang kelihatannya dalam tanda kutip Islami ataupun asing dalam kategori Arabiah. Itu untuk supaya keren, padahal maknanya ya itu aja. Dulu pondok-pondok pesantren itu terkenalnya ya pondok pesantren hanya nama daerahnya. Contoh misalnya di daerah saya
pondok pesantren Iran. Itu nama Arabnya nggak tahu. Sampai kemudian cucunya merasa kurang keren, akhirnya dinamai sendiri. Enak. Atau mungkin dulu tebu ireng. Itu ya dulu bahasa ya tebu ireng. Jadi belakangan saja ada nama Arabnya itu Tegal Rejo. Dulu juga kayak gitu. Waktu Congol muncul Darussalam ya kira-kira mulai Mbah Ahmad Congol. Jadi sebelumnya Mbah Dahar ya gak pernah ngasih nama Darussalam. Kira-kira mungkin begitu. Saya hanya mendengar pola wakilah, tapi sendiri ada yang mengiyakan, ada yang mentidakkan, tapi itu kontroversi. Tapi yang saya lihat memang dulu-dulu itu jarang di Arab-Arabkan. Sekarang itu kalau nggak Arab nggak marah. Seolah tidak Islam. Mohon maaf, foto saya itu pakai belangkon, sekarang saya beci. Foto zaman kapan saya tadi itu, mohon maaf, saya merasa ganteng saat itu. Ini jangan terlalu serius ya, guyon-guyon aja ya. Temanya aja gak jelas. Tema ini sudah Isra Mi'raj, kemudian di belakang saya dibisiki sambil Lailatul Istimewa. Ini yang benar yang mana? Isra Mi'raj apa? Lailatul Istimewa. Mestinya kalau dua itu temanya dua dan harus double. Ya enggak, bukan double amplopnya, double penceramah gitu. Biar agak gaya. Sampai mana tadi? Sampai masalah Islami. Kadang-kadang kurang keren. Hingga saking dikeren-kerenkan, kadang-kadang ada nama-nama sekarang, nama-nama kita itu diarah-arahkan semua. Kalau saya agak sepakat sebagian itu ya nggak usah pakai Islam, nggak pakai nama Arabi, maaf bukan Islam. Nama Arabi itu nggak apa-apa. Gusme, tahu ya Gusme ya? Tahu nggak Gusme? Bagian ya. Gusme itu terkenal auliaillah, wali. Bicaranya auliaillah. Beliau itu punya nama putranya itu nggak ada yang nama Arabi. Itu ya sih aja, nggak masalah. Malah kata Gusme, kalau dikasih nama ini katakanlah yang tidak Arabik, ini biar jangan kelihatan mbok besok itu ngaku jadi nabi atau jadi wali itu repot. Kalau jadi nama misalnya Parijo ngaku jadi nabi itu nggak enak, fals. Tapi kalau Muhammad itu ya pantas. Kembali lagi, saya itu banyak keturunan kiai, maka saya senang dipanggil Gus karena itu menghormati ayah saya. Saya tidak merasa saya dihormati, biasa saja. Karena beliau, misalnya panjenengan pemanggil saya Gus, dalam kerangannya menghormati ayah saya. Ayah saya memang betul-betul kiai. Kita contoh kiai versi dulu. Beliau itu dulu itu menjadi anggota DPRD, jadi pengampu pesantren. Kemudian aktif di partai politik. Kebetulan dulu adanya partai politik cuma 3 ya. Apa? P3, Golkar, PDI. Belum P ya, PDI. Beliau, ayah saya kebetulan di P3. Nah, ketika di P3 beliau bukan mencalonkan diri, tapi memang dicalonkan oleh masyarakat. Karena Pak haliahnya beliau luar biasa. Beliau itu punya gaji dan tunjangan. Kalau gaji itu diserahkan sama ibu saya. Tapi kalau tunjangan, dulu saya teringat Makruf itu belum di tempat saya. Dulu ada
ada namanya Kang Parmin, ada namanya itu Kang Rohmati, ada namanya itu apa, Kang Rasikin, orang Jawa Barat. Itu kalau malam-malam ketika gajian ini disuruh beli amplop, kemudian uangnya itu yang tunjangan itu dimasukin amplop. Dan malam-malam itu juga saya diperintahkan untuk apa ya bahasanya, nyelesepi, menselipkan di pintu tetangga-tetangga yang ada yang kurang mampu. Kebetulan di lingkungan saya memang banyak yang tidak mampu. Itu malam-malam harus diselipin. Itu anggota dewan zaman dulu dan dia. Bapak saya itu punya inventaris jeep plat merah AA42D. Saya masih hafal. Itu kalau lewat kaca tidak pernah ditutup. Dan beliau selalu menyapa orang yang lewat. Kalau ada yang jalan kaki, entah siapa saja, dipanggil, dimasukkan ke mobil, diantar sampai tempat tujuan, tidak diturunkan di tengah jalan. Maka kalau saya disebut kiai, saya tersinggung karena saya tidak ngelakuin itu. Bagi-bagi uang yang hampir tak pernah. Kalau naik mobil kaca ditutup, AC dinyalakan, musik dijalankan. Sudah nggak dengar siapa-siapa, peduli amat orang lain. Ya, ini anaknya. Kalau kiai itu agak susah. Ini kiai zaman dulu. Allah yarham, yang menggantikan ayah saya memegang saat itu adalah Pak ciliknya, yaitu Mbah Tefur, Syekh Tefur. Jadi adiknya mbah saya. Syekh Tefur ini juga sama. Kemana-mana kalau pergi itu selalu belakang pakai dokar dulu. Itu penuh dengan beras, kelapa, jagung, apa saja di bawah. Nyampe rumah kembali kosong karena dibagikan pada santri-santrinya. Ini kalau saya kebalik. Kalau saya pergi ke rumah santri, belakang penuh. Berangkat kok kosong. Ini saya enggak begitu pas disebut kiai karena demikian. Nah kalau bunyainya gimana? Saya masih menangi itu bahasa Indonesia itu Ngalamin loh. Menangi meneh. Bahasa Indonesia apa? Pernah menjumpai pada zamannya. Mbah saya itu ada yang, mbah putri saya ada yang bernama Syekhah Amidah Abdurrahman binti Abdurrahman. Ini mbah cilik saya. Saya menangis. Beliau terkenal jago hutang, Pak. Karena Pak, setiap tamu yang datang selalu dia hutang warung untuk apa, untuk apa. Dibekali tamunya. Jago hutang. Mbahnya itu jago. Saya pernah lihat sendiri ketika Mbah Nyai Ngakidah datang, rombongan orang-orang yang berasal dari Petanan, Kecamatan Kebumen, itu bawa gula kelapa, bawa jagung, itu berkarung-karung. Dan termasuk didikan ayah saya, setiap Jumat saya dibekali uang untuk datang kepada jid dan jidah saya untuk ngasih amplop. Ini kira-kira pendidikan yang baik ya? baik.
kalau baik mestinya ditiru. Jangan sampai nanti anak jenengan dilatih, bapak ora duwe, bapak tidak punya uang minta sama mbahmu. Ini kan kebalik. Bapak saya tidak mendidik anaknya, dikasih uang untuk datang kepada mbahnya, dikasihkan uang itu pada mbahnya. Suatu hari itu datang rombongan dan saya juga memberikan uang. Saya tidak tahu jumlahnya berapa kepada mbah saya tadi, banyak yang kita. Datang lagi juga rombongan yang berasal dari, kalau tidak salah, Karangsampung, kecamatan sebuah kecamatan yang dari kabupaten ini. Itu bawa banyak sekali hasil panen. Ada budin telang, singkong. Mohon maaf ini yang enggak terbiasa bahasa Jawa, saya mohon maaf dengan sangat ya, karena memang saya terbiasa pakai bahasa Jawa. Ini rombongan itu bawa singkong, bawa beras, bawa banyak sekali buah-buah. Apa yang saya saksikan itu membekas di hati saya. Hatta yaumil qiyamah saya masih akan teringat. Itu cuma dirukir bro. Yang dari Karangsampung dikasihkan semua ke petanahan, yang dari petanahan dikasihkan semua pada Karangsampung. Sak duit kulo. Jadi mbahnya enggak punya apa-apa. Itu aja masih ngutang tetangga untuk memberikan pada anak-anak permen. Itu bunyai, akhlaknya bunyai saat itu. Bisa dibayangkan sekarang yang mengaku kiai haji, apakah akhlak Anda seperti itu? Atau ada yang kepengen jadi kiai, ngajalah. Coba istimroah, madu khaya kita pada para kiai pendahulu kita. Tapi kalau yang sudah terlanjur disebut, ya alhamdulillah, karena kadang-kadang nama bisa dimakna doa. Mudah-mudahan akhlaknya menyusul. Bagi saya terlalu berat sebutannya. Apalagi terkadang ada yang Habib As-Sayyid. Habib itu orang yang dicintai. Sayyid itu sebagai pemimpin min jumlatis sadah. Saya merasa tidak pantas jadi pemimpin. Saya kadang banyak orang itu lebih banyak sengit pada saya dibandingkan mencintai saya. Ya dapat, sudah kusuma saja, sederhana, gampang diingat, gampang juga dilupakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ini tidak usah serius-serius. Kumpul-kumpul, medang-medang bubar. Mudah-mudahan berkah Allahumma. Itu aja. Peringatan Maulid Nabi Rasul, peringatan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Saya hanya mengingatkan kita itu pada kisah awal mula kenapa Rasulullah SAW diisrakan. Beliau mengalami yang dinamakan Amul Husni. Walaupun istilah ini saya agak mempertanyakan, apa ya benar Kanjeng Nabi sedih? Kira-kira Anda sepakat gak? Ada yang sepakat, ada yang tidak, apa ada mikir sama sekali. Potongannya memang rapikan. Karena memang ada ya, ini tingkatannya aulia aja, ala inna aulia Allah wala khaufun alaihim walahum yahzan. Seorang awali itu tidak pernah ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Loh ini kok Kanjeng Nabi diplakati Amul Husni.
Husni. Tahun ke-10. Kanjeng Nabi gak wali berarti. Sampai paling ngomong ngono. Enggak berani toh. Ini hanya istilah awamiah, istilah bagi orang awam. Seandainya betul memang Rasulullah itu diplakatkan demikian, pada dasarnya sebenarnya apa yang diplakatkan atau dilekatkan pada baginda Rasulullah SAW itu mempunyai hikmah agar menjadi contoh uswah buat kita semua. Taruhlah ketika Rasulullah SAW beliau itu diangkat Isra Mi'raj karena mengalami 2 kesedihan, yaitu ditinggal istrinya yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid dan pamannya yaitu Abu Thalib. Maka jadikan ini, saya tidak mau berdele-dele. Ada salah Pak Wahyu ini ngaturi saya itu salah, karena saya itu hobinya memang di rumah itu biasa buka-buka kitab tasawuf dan kebetulan punya majelis dan memang khusus tasawuf. Maka kalau saya ngobrol di sini mohon maaf ya, yang tidak mudeng rakmu dengan sekalian. Sing ngantuk terus ke ngantuk. Sing bodoh terus ke bodohnya. Enggak masalah. Tenang aja, saya bela. Anda yang bodoh-bodoh saya bela karena min aktsaru min ahlil jannah al-buh. Kebanyakan orang ahli surga bodoh. Santai aja, Bro. Ada satu hikmah dari pengarang kitab, kalau orang NU mestinya tahu, itu gelarnya Tajuddin Abdul Fadl Al-Alim Al-Arif Billah. Kalau Al-Alim dia hanya tahu tapi sifatnya itu ya semua jere-jere kolawat. Tapi kalau Al-Arif dia kenal tuh Tuhan. Al-Arif billah dia kenal dengan Tuhan. Siapa? Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdurrahim bin Aisyah bin Al-Husain bin Athaillah As-Sakandari Al-Judzabi Al-Maliki Asy'ari, atau yang disebut Ibnu Athaillah. Ada hikam yang berbunyi Syattani pakai syid bainaman yastadillu bihi au yastadilu alaih. Mohon maaf ya, saya tidak menggurui. Saya hanya memperingatkan para pengurus NU saja di sini yang mudah-mudahan belum ngerti gitu loh ya. Kalau yang sudah ngerti ya modar aku. Harus dianggap mutola'ah bareng aja ya. Syattani bainama yastadilu bihi au yastadilu alaih. Sungguh sangat berbeda. Kalau bahasa cara Eropane apa? Cara Jawa niku syattani. Beda karone. Sapa man wong yastadilu kang amrih dalil sapa man bihi kelawan Allah. Au yastadilu utawa wong kang amrih dalil alaihi ngatasé Allah. Sangat berbeda dua manusia. Pertama adalah manusia yang memakai Allah sebagai dalil. Mudeng gak? Gak mudeng. Tenanan apa? Etok-etok. Dan orang yang
memakai dalil gonggoleti Gusti Allah. Ini agak berat tapi biarin, sekali-kali ngaji begini modal salah ngakui masalahnya. Besok udah gak lucu, ngantui, gak mudengi. Besok itu kiai gak usah datang lagi. Beneran, kiainya gak usah datang, Gus aja yang datang. Sungguh sangat berbeda orang yang memakai dalil dengan Allah dengan orang yang memakai dalil menuju kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Saya nggak mau terlalu dalam ya, karena ini masa islah, masa yang menyejukkan, maka saya memakai dalil ini untuk menyejukkan suasana saja. Ben podo ademe, podo penake, kan gitu ya. Artinya dari masyarakat banyak hal yang mungkin berbeda pendapat satu dengan yang lain bisa disatukan dalam kerangka berpikir ini. Pertama adalah mayastadillu, orang yang memakai dalil dengan Allah. Tak warai gelem ra. Halo. Ini kebetulan depan alumni semua dan saya yakin masih bodoh-bodoh. Gak percaya tak suruh ngaji kitab depan saya kon sorogan mesti bingung. Jadi, orang yang memakai dalil dengan Allah itu ma'etikoti. Konteksnya adalah man arafal haq li ahli wa athbatal umura ala min wujudi asli. Orang yang meletakkan Allah dalam konteks asal wujudnya segala sesuatu. Gini, biar kayak mesin diesel lambat-lambat nanti mulai hangat. Saya memang kebiasaan begitu. Pertama-tama kita sadari, kita yang menciptakan itu siapa? Ini kompak dulu. Yang menciptakan kita, yang ngasih nafas, kemudian yang membesarkan kita. Ayo, yang membesarkan kita. Apa besarkan PDW? Apa ibu bapak Anda bisa membesarkan? Bisa enggak? Kalau bisa tak suruh gedenya jempolnya jenengan satu aja. Bisa enggak? Berarti yang membesarkan siapa? Jelas. Jangan sampai orang tua besok pulang ngaji dari sini, aku yang membesarkan kamu. Berarti ngaku dirinya Allah. Hah? Ngaku dirinya Allah. Bahaya tauhid. Sepakat gak? Sepakat gak? Hati-hati. Udah mulai berat ya? Udah mulai berat. Terus ke perampung. Yang membesarkan Allah, yang ngasih makan siapa? Allah. Ngomong tua mana? Suruh orang tua bikin satu tetes air, bisa enggak? Enggak bisa. Jelas. Berarti Anda pernah ngasih makan sama Anda enggak? Secara hakikat tidak pernah. Sepakat? Sepakat? Orang tua ini hanya sebagai wasilah. Ingat, hanya sebagai wasilah. Dan itu pun harus dihormati. Tapi secara tauhid Allah lagi. Allah yang membuat
bikin panjenengan itu butuh segala sesuatu. Dia besarkan ketika kecil, lambat laun besar, katoke ra medeng, baju gak muat, akhirnya Anda butuh baju. Kemudian Allah ngasih kemampuan kepada orang tua bisa beli baju dan dipakaikan. Berarti yang membuat butuh itu siapa? Hah? Ini gak kompak banget ya Bali ya. Yang bikin butuh siapa? Allah. Oke? Sepakat sampai di sini? Berarti yang menyelesaikan siapa? Allah lagi. Sepakat? Belajar tasawuf sekali-kali dan tauhid sekaligus. Modal salah ngakuri. Otomatis ketika yang memberikan butuh ya Allah, yang menyelesaikan Allah, kita hanya menjadi wasilah. Pelaku pada dasarnya adalah wayane Gusti Allah. Allah yang memberikan jalan. Maka ada orang datang ke tempat saya, Gus, saya itu lagi butuh banyak, Gus, punya perkara luar biasa ini. Oh, saya jawab enteng-enteng aja. Sampean butuh akeh, punya perkara ada, sugih. Saya nyawa aja gak bu. Anda punya nyawa? Punya nyawa enggak? Kata siapa? Besok kalau Allah minta, pegangi ya, karena itu punyaan Anda. Begitu. Ya milik Allah. Kita itu ketitipan. Ini tauhid sekaligus tasawuf. Dan sekali-kali wong Cikarang ini madangnya aja madang bubur wae. Sekali-kali ora doa sithik. Karena saya melihat biar orang-orang NU itu tahu dan menyadari konsepsinya Mbah Hasim. Jangan-jangan Mbah Hasim ini hanya sebagai simbol alasan panjenengan ngenjong gandulan sarungnya Mbah Hasim. Kasihan Mbah Hasim. Kalau saya tidak jadi Mbah Hasim tak kipat-kipat kan. Model murid kayak gini kok mau ikut saya, cuma ngaku. Ya Anda ngaku, masalahnya Mbah Hasim ngaku apa enggak? Kembali tauhid. Ini biar nanti ketemu apa dari awal sampai akhir, nanti panjenengan bisa menyimpulkan sendiri. Ketika semua yang bikin Allah, yang ngatur Allah, sepakat enggak? Jangan merasa itu kalau enggak saya atur, wah sudah berantakan. Emang kamu siapa? Allah. Modal enggak? Kita itu hanya sebagai wayane Gusti Allah. Tolong, Bu, jangan merasa bahwa kita yang melakukan segala sesuatu. Tapi Allah, dengan pertolongan Allah lah kita itu diberi kemampuan. Hingga Allah ada pada posisi apapun. Yang bikin orang itu baik siapa? Allah. Betul? Yang bikin orang itu jahat? Allah lagi. Setan cuma ngompori dan gedeke ngecilke potensio itu aja. Kalau maksiat potensionya dikecilin, kalau ibadah itu potensinya dikecilin, kalau maksiat digede, itu aja fungsi setan. Maka besok kalau mengkambing hitamkan setan, wah setan juga terima. Yo sampean gelem digoda, sampean mau diputer-puter potensi. Bisa siapa? Bisa lagi. Oke, kembali lagi. Ini ngaji sekali-kali berpikirlah. Ngaji humor terus pulang kelalen.
Sekali-kali tak ajari ngaji sampai pulang itu mumet. Ngomong apa Gusik jajari sekali-kali. Kalau mau salahkan itu yang berdiri pakai apa kayak baju badai itu. Jadi gini, orang kalau melihat segala sesuatunya ada ketentuan Allah pada asrul umur, maka dia pertama yang dilihat itu Allah dulu, baru kemudian hikmah apa yang diberitakan Allah pada dia. Kamu dan gini, kalau panjenengan melihat sesuatu kebaikan, orang berbuat baik tadi pada dasarnya adalah Allah yang ngatur, betul? Yang menggerakkan juga Allah atas izin Allah. Kita lihat orang baik, begitu ini isbatnya, isbatul umur liwujudi aimin wujudi asli. Konteksnya kita melihat Allah memerintahkan apa pada kita. Oh, orang itu misalnya baik, supaya kita mencontoh perbuatan itu. Ada perintah, wa fi kulli takdirin amrullah. Di dalam setiap takdir pasti ada dawuhe Gusti Allah. Lah, ketika takdir itu datang, perintah-perintah itu pasti melekat, mengikuti takdir yang ada. Nun sewu, kalau ada jogan kotor berarti kita disuruh nyapu. Gitu aja, enak toh? Kalau ada misalnya sesuatu yang tidak rapi, baju kita kurang rapi, berarti Allah menyuruh kita merapikan. Dan ketika Anda melakukan semua itu atas dasar merasa diperintah Allah, itulah konteks ibadah. Tapi kalau berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, ibadah atau tidak? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, maka mina amalin yatasawwaru bisuratin mina amalid dunya thumma yasiru min amalil akhirah bi husnin niyah. Banyak amal yang Anda kelihatan penampakannya itu seperti amal-amal dunia, tapi dicatat kelak menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratin min amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bisuin ya. Banyak yang kelihatannya amal-amal itu akhirat dicatat jadi amal dunia karena salah niat. Sepakat? Contoh ya tadi, ketika Anda bekerja, Anda dikasih misalnya kesempatan bekerja sebagai karyawan, diniati bahwa saya bekerja pada dasarnya perintahnya Allah. Bismillah ya Allah, saya mau bekerja karena diperintahkan Engkau, karena saya dikasih kesempatan bekerja di perusahaan. Jadi kalaupun misalnya Anda niati cari duit, keliru bro. Apalagi cari rezeki, kurang ajar lagi. Mohon maaf, Anda niatnya cari rezeki kurang ajar. Wes sekali-kali diajar. Anda dengan rezeki duluan mana yuk? Rezeki. Hah? Rezeki apa Anda? Duluan rezeki. Anda belum lahir bro, itu susu ibu udah dipenuhi air susu enggak? Buat siapa? Buat kamu atau buat bapakmu?
Lah iya, misale kok bojomu meteng. Meteng ya apa? Hamil anakmu. Itu kan air susu istrimu bukan buat kamu, Bro. Buat anak. Berarti rezekinya kamu apa rezekinya anak? Anak padahal belum lahir. Sepakat? Berarti rezeki sama anak duluan mana? Ayo ngomong anak. Rezeki, betul? Loh terus kok kowe golek rezeki padahal rezeki iki lebih dhisik daripada kowe. Iki lah orang berhubungan kok. Rezeki di belakang kamu. Terus kamu nyari rezeki. Padahal rezeki ada di. Ini gimana? Ubeng-ubengan tok. Makanya di hikam juga ada tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarirokhan. Saya mohon maaf, saya itu dulu ngaji hikam itu disuruh hafal dulu baru boleh ngaji. Jangan putar-putar kayak gitu, nanti kayak kamu kayak keledai penggilingan. Tahu keledai penggilingan? Muter-muter dong. Dari nggak punya duit, cari duit. Duitnya ada, terus dihabisin. Nggak punya duit, lagi cari duit lagi. Kerja keras lagi dapat duit, duitnya ada, habisin lagi cari duit. Itu namanya kebo. Anda mau kayak kebo? Terusin aja. Niat kamu jangan kayak gitu. Niat kamu ibadah kepada Allah. Saya melakukan semua ini walaupun saya tidak bekerja, saya pasti mendapatkan rezeki. Ayo, jenengan suatu kali jenengan gak percaya sama omongan saya. Kok saya gak percaya orang dapat rezeki kok gak bekerja? Oke, kamu geletak apa? Tidur lah. 7 hari 7 malam jangan bangkit. Dapat duit, nggak cuma duit bro, bawa rumah sakit kok. Bawa apel, malah dapat apel, ya kan? Dapat anggur. Si mending, wah terakhir bonus kain, moni. Jadi selawati barang ya. Ya Allah ya Karim. Ada makom tajrid, ada makom asbab. Ada hal-hal yang bisa sekiranya itu orang nggak perlu cari, tapi memang Allah itu udah dikasih ketentuan, memang dapat ya. Berarti konteksnya kita itu bekerja bukan lagi, mohon maaf, mulai sekarang cobalah dirubah pelan-pelan, walaupun itu sulit, mencari ridho Allah. Ya Allah, saya kok dikasih kondisi begini, berarti saya disuruh bekerja. Saya kok disuruh misalnya mendapatkan pangkat di perusahaan begini, berarti saya dalam bekerja itu semata-mata karena diperintah dan melakukan sebaik mungkin. Nanti kamu tidak usah ngurusi gaji. Wong yang gaji itu bukan kamu sendiri. HRD kan nanti gaji kamu kan. Kamu juga nggak usah bising-bising. Allah nanti yang membuat penilaian. Oh itu orang kok rajin amat, setiap bekerja dari pagi ke asik. Memang karena kita merasa diperintah Allah. Tumbuh, nopo bahasa Indonesia itu tumbuh rasa bahwa saya diminta Allah untuk berbuat begitu. Kemudian Anda bekerja sebaik mungkin, akhirnya dari pimpinan perusahaan melihat Anda baik, itu kok anak rajin, akhirnya mendapat reward, mendapatkan hadiah, dan seterusnya. Satu, panjenengan ibadah pada Allah, Allah yang akan membalasnya. Bisa nggak konsep kayak gitu dipakai? Bismillah, gitu ya.
mulai besok pagi mencoba kayak gitu ya. Ya Allah, saya kok dikasih dagangan, berarti saya ibadahnya memang harus dagang. Bagaimana melayani pembeli sebaik mungkin, bagaimana saya memilihkan pembeli sebaik mungkin. Mudah-mudahan Engkau ridho ya Allah. Ketika ridho, Allah yang mendatangkan rezeki. Tapi kalau kita itu pola pikirnya mencari rezeki, akhirnya apa? Yang halal kita embat, yang remeng-remeng kita lirik-lirik, akhirnya yang haram diembat. Karena konsepnya bukan mencari ridho Allah. Makanya orang yang kenal Allah pertama lihat dulu bahwa Allah itu konteks bukan zatnya ya. Bukan zatnya, mohon maaf. Jangan berpikir tentang wala tafakkaru bi wasfihi wala tafakkaru bi dzatihi. Konteksnya melihat Allah itu melekat pada segala sesuatu dalam arti ketentuan dan takdirnya, perintahnya memunculkan kita untuk memenuhi ibadah tadi. Nah, sudah selesai ya? Oh belum. Nah, kalau ada bapak selesai, alhamdulillah. Mudeng-ramudeng sepanggul jalan semua. Salahnya gak ngaji. Kembali lagi. Kalau ada orang baik, berarti kita didahului nyontoh, kan gitu. Disuruh mencontoh kebaikan tersebut. Gak perlu pakai iri, beda. Kalau hati baik, otak akan baik, maka apa yang dilontarkan, diperbuat akan selalu baik. Sepakat di sini? Tapi kalau hati sudah jahat, pikiran akan jahat, apa yang diomongkan tetap jahat, walaupun atas nama kebaikan. Lihat, ini udah mulai agak keras-keras dikit tapi enak. Contoh, misalnya hati kita buruk, lihat orang baik, ada bisa saja ngomong, oh memang dia itu memang dukunnya kuat, orang tuanya banyak, orang pinternya banyak. Ya karena ente orang bodoh, makanya dia pinter. Hatinya selalu jahat. Tapi kalau orang baik, oh dia kok bisa berbuat begitu, oh berarti aku disuruh mencontoh. Apa yang baik dari dia? Oh dia ramah sama orang, oh berarti aku harus ramah sama itu. Dawuhnya Allah itu melekat pada segala sesuatu. Satu. Terus kalau ada orang jahat, gimana? Orang jahat itu ada intervensi Allah enggak di situ? Hah? Ini tak ajak pikir. Ada intervensi Allah enggak? Allah mengizinkan orang itu berbuat jahat enggak? Siapa sih ngomong orang? Ngaji lagi bro. Allah itu mengizinkan dia berbuat jahat. Kalau enggak, ayo sekarang kita kumpul rame-rame, yuk kita miras bareng. Misalnya Allah enggak mengizinkan makruf yang tak suruh misalnya beli miras nyampe sono tutup tokonya. Kalau Allah enggak udah dapat, begitu nyampe di sini botolnya kesandung pecah, Allah enggak mengizinkan. Tapi kalau Allah mengizinkan, nyampe juga dia, minum juga dia. Cuma masalahnya Allah tidak ridho. Halo, mudah enggak? Allah mengizinkan tapi Allah tidak ridho. Gini, biar sampean kali kalau aduh enaknya kali rokok.
pisan. Dia dulu bikin pengacara itu ya rada kurang ajar. Berturut-turut lah begitu masuk rodoannya sidik itu mau merokok itu saya pakai Jamil itu baru saya kiai kalau tak merokok dan nyulet pembacaan Sintu Duro ya tak geledak ya. Mosok karo Kanjeng Nabi gak sudah habis itu apalagi tahlil ya tambah digeledak lagi baru tahlil mau nyulet mana wis bacaan Quran ya udah kapan saya penyiksaan. Tapi kalau itu membuat ridho Allah, alhamdulillah gak masalah. Oke? Gini, Allah mengizinkan orang berbuat jahat, tetapi Allah tidak ridho. Konsepnya bagaimana, Gus? Kalau suatu kali Anda melihat, misalnya tetangga Anda, anaknya nakal banget. Terus kemudian karena saking nakalnya, begitu pulang sudah beler, tetangga juga udah bilang barusan buntingin anaknya. Sepeda motor itu tetangga dirusak. Begitu pulang, apa perintah orang tua? Gak usah pulang sekalian. Berarti dia boleh tidak pulang. Iya kan? Halo? Maksud gak? Tapi apakah orang tua ridho? Tidak. Karepe yo nang omah wis lah ora usah paham? Istri Anda bapel. Misalnya cerewet minta duit dulu apa-apa dikit kurang, apa-apa dikit kurang. Dah kamu minta sekalian sama orang tua, gak usah minta sama saya. Berarti dia itu diperbolehkan untuk pergi ke rumah orang tua. Tapi suami rela gak? Ridho enggak? Tidak. Paham? Paham enggak? Jangan sampai nanti pulang itu dipelintir loh. Ini bahasa sofistik, bahasa tauhid, jangan sampai dipelintir. Kalau enggak paham tanya aja sekalian. Paham enggak? Paham enggak? Paham? Enggak? Hah? Ini enggak kompak banget ya? Apa ngantuk? Pengajian saya ngantuk. Ini ngaji tenanan. Enggak ngaji berlebihan. Artinya bahwa segala sesuatu tanpa intervensi Allah, tanpa Allah mengizinkan, tidak mungkin hal itu terjadi. Sepakat tidak? Cuman masalahnya Allah ridho apa? Tidak. Allah suka apa? Tidak. Gitu loh. Allah memang tidak suka. Seandainya mungkin saat itu setan waktu itu iblis misalnya Allah itu tidak membuat iblis itu menjadi musuh kita, Allah akan cegah. Loh, kalau iblis itu kemudian tidak bisa dicegah oleh Allah, Allah berarti tidak kuasa. Tahu kita ada rusak. Sepakat? Sepakat tidak? Misalnya Allah, loh, kalau orang itu berbuat jahat, loh, itu ya gak diizinkan Allah. Loh, kalau nggak diizinkan Allah tapi dia bisa berbuat jahat, berarti Allah tidak berdaya. Paham? Maka tauhid kita rusak. Tak warai. Allah mengizinkan tapi Allah tidak ridho. Sepakat? Nah, kalau ada orang jahat, Allah mengizinkan orang itu berbuat jahat. Apa hikmahnya? Pertama adalah kita dikasih pengetahuan sama Allah. Ini contoh perbuatan jahat. Maka jangan kamu tiru. Apa yang ketika orang berbuat jahat, ketika kita tidak boleh niru, berarti kita dikasih ilmu oleh Allah. Dikasih ilmu matur nuwun enggak? Matur
Alhamdulillah. Ada orang kok nakalin jenengan ya alhamdulillah. Modal. Coba praktek. Belum kuat. Dan alhamdulillah lagi. Ini sekali-kali ngaji rodo kitab dewa ya. Ngaji kitab rodo abot biar. Masalahnya kalau nggak diajar kayak gitu ya nggak muter-muter. Bodoh selawang seleweng nggak benar. Yang kedua, bahwa alhamdulillah lagi bukan kita yang dibikin contoh. Sepakat gak? Kalau Allah mau, bisa nggak kita yang berbuat jahat? Sangat bisa kan? Bisa saja. Sayang bajingan dia yang dia. Boleh? Boleh? Allah bisa bikin itu kan? Bisa, mudah. Maka alhamdulillah kita tidak yang dibikin contoh. Alhamdulillah. Tapi ngomong kayak gini jangan di muka dia. Bro, alhamdulillah kamu udah ngelemparin rumah saya. Kamu sebagai contoh, saya dikasih ilmu oleh Allah bahwa saya tidak boleh niru kamu. Yang kedua, alhamdulillah saya dibikin oleh Allah tidak jadi kamu tokoh jahat. Jangan diomongin di depan muka dia, tampongi. Masuk. Sepakat. Sepakat. Sampai di sini paham? Paham? Lah, inilah pandangan melihat sisi benar, bukan sisi salah dari sebuah perbuatan. Kalau panjenengan ahli elektro, Mas, ini yang ahli elektro di sini banyak nggak? Ada. Kalau min carinya min apa plus? Dalam satu alur. Mesti min juga kan. Kalau ketemu plus nantinya konslet, ya kan, timbul arus listrik, betul. Kalau min carinya juga kabel min. Kalau plus juga kabel plus. Otomatis di situ juga begitu. Kalau Anda hatinya baik, ada otaknya Anda akan baik dan mencari segala sesuatu itu dari segi baiknya. Bikin ngaji Isra Mi'raj kok melayu nih kaya ngene ra genah. Saya sendiri udah sampai mual-mual ini. Ketok ya ora pati paham untuk mampu tapi sekali-kali memang harus diajar ngaji kaya ngene. Penurani nak boko itu tidak swarga sekali-kali kaya ngene. Ketika Anda hatinya baik, otaknya baik, melihat orang pasti dari sisi baik. Tapi kalau hati Anda kotor, mazlum, otak Anda juga mazlum, maka mencari sisi orang pasti dari sisi mazlum. Mudarrah. Lihat orang, lihat jahatnya. Kenapa? Yang dipandang bukan Allah tapi setan. Kayak setannya dapat. Ya kan? Utang kan nyaur-nyaur. Ngomong kaya mumbul-mumbul, tapi maling arep liwat gak bersalah. Setannya dia Pak. Yang dilihat apa? Allah apa setan? Karena dia adalah bagian setan. Paham? Min goleti min plus goleti. Kalau dia hatinya full Allah, maka yang dicari Allah. Kalau dia memang dasarnya setan, dilihatnya setan. Halo? Rungokke lah. Enggak rungokke, males saya. Ini udah selesai. Air putih lagi enggak ada putih. Gak ada rokok lagi ya. Penderitaan.
Tapi mudah-mudahan Allah itu Allahumma. Maka beda orang yang melihat Allah dalam segala sesuatu. Allah pelihara hatinya. Ini yang nanti man atallah biqalbin salim. Dia akan datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang selamat, yang bagaimana? Yang tidak kena ilat, yang tidak kena penyakit. Penyakitnya hati apa? Ya tadi pikiran kotor, hati kok. Tolonglah terhadap saudara-saudara kita, orang-orang yang mungkin masih memerlukan kita. Pandanglah, lihat Allah dulu, rangkul dia, karena kita diperintahkan untuk merangkul mereka, bukan untuk memukul. Paham? Kalau Anda jahat karena dia berbuat jahat, Anda dan dia sama. Saya kepengen dengar nih, biar Anda mengakui sendiri. Kalau dia berbuat jahat terus Anda membalas juga dengan jahat, berarti dia dengan Anda sama. Itulah konsep al-maqtul, al-qatil wal maqtul kana lahu ma fil Rasulullah. Paham? Jadi dua-duanya itu memang pada dasarnya khususnya jahat gitu. Maka jangan bikin kejahatan, karena itu bagian dari setan. Lihat Allah dulu, lihat yang asik-asik aja. Kalau misalnya cari yang rumput-rumput gak usah dipikirin. Gus, saya lihat dia rumput, ya ben setan. Saya menjadikan pikirin Gusti Allah mawon, kan gitu. Sebaik-baiknya, misalnya, bahkan kalau pada para kiai-kiai sufistik itu selalu mengatakan, kalau Anda melihat seorang kiai, Anda melihat Allah, kemudian Anda melihat pelacur, di situ kamu tidak pernah lihat Allah. Anda adalah abdi yang amatiran, abdi yang amatir. Kenapa? Karena Anda tidak melihat kebaikan dalam pelacur itu. Mohon maaf, kira gak ono sapi, tapi ya nggak enak rokok di depan Anda ya. Ya enak, Anda kan enak bisa ngerokok dengerin saya kan nggak bisa ngerokok. Alhamdulillah, Kiai Jamil saya tersiksa dari laporan. Tapi nggak apa-apa, guyon aja guyon. Kembali lagi, seorang pelacur panjenengan harus lihat juga baiknya. Seorang pencuri Anda juga lihat baiknya. Ingat, Allah dulu yang lihat. Ini loh bedanya Pak Ali dengan sampean ya gitu. Enggak ngono ngaku jadi wali hamil kan. Waktu belajar satu aja dah kena sama. Kenapa? Misalnya pencuri mencuri, kerangkanya mungkin di belakangnya dia dituntut oleh anak istri. Anak istrinya minta makan, sementara dia nggak punya uang, nggak punya keterampilan. Dan ada juga yang mengarahkan. Akhirnya dia mencuri. Konteks dia memenuhi kebutuhan anak istrinya baik enggak? Baik enggak? Yang enggak baik adalah caranya. Maka sekali lagi ala ulama konteks warasatul ambiya. Ambiya dari kata nabi, nabi itu dari kata nabaun. Konteksnya adalah berita yang menyenangkan. Quran nabaun azim, berita yang menyenangkan lagi maha besar, yang sangat besar. Maaf,
konteksnya adalah selalu melihat dari sisi yang menyenangkan. Kalau dia itu butuh senang, yuk diajak senang dalam konteks untuk supaya mengabdi pada Allah, menjalankan suatu hal yang benar. Maka ulama konteksnya alladzina yanzurun nas bi'ainir rahmah, dengan mata kasih sayang. Ini ulama. Ulama selalu melihat dari kasih sayang. Oh kok melas temen, wis bodoh nyolong. Coba tak cari Pak Wahyu, barangkali dia itu mau mendidik. Ya dari itu tukang sapu sek. Mas ada kerjaan enggak? Ada. Gajinya enggak seberapa, tapi penghasilannya terkadang iso akeh kalau ada telaten. Apa nyambut dalan? Ya barangkali nemu hal-hal dapat banyak. Ono benih paku diukur banyak. Penghasilan tambahannya banyak. Kan bilangnya tadi penghasilan tambahan, gajinya enggak seberapa, tapi penghasilan tambahannya nyambut dalan. Kembali lagi, selalu melihat dari kasih sayang. Inilah konteksnya Islam itu. Kan kadang-kadang banyak sekarang yang aliran-aliran aneh, suruh membenci hebat. Saya nggak mau nyebutkan yang itu. Ini introspeksi buat contoh membun, nggak usah bro. Nggak usah mau ngerokokin barang isin aja. Nggak usah. Lebaran. Konteksnya misalnya gini, kita itu terhadap hewan saja tidak boleh benci. Kenapa? Yang bikin siapa? Hah? Allah. Betul. Terus perintahnya kita suruh membenci dia? Enggak ada perintah itu. Sebutkan. Saya minta bukti satu aja. Konteks membunuh hewan saja yang berbahaya itu bukan dalam kerangka membenci. Halo? Betul enggak? Misalnya gini. Misalnya ada tikus. Tikus itu karena merusak maka wajib dibunuh. Sepakat? Ibadah kita adalah membunuh tikus. Tapi ya nggak usah pakai tikusnya dieret-eret, dibakar, tindas ke mobil. Itu karena apa? Karena benci kan? Nggak usah pakai itu, sudah dibunuh, selesai. Nggak usah pakai benci. Itu pada bahkan nyembelih saja harus bisa nyatakan, memakai kalimat Bismillahirrahmanirrahim bagi yang nyembelih gitu kan ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Enggak pakai godobun aja itu enggak kan? Ya enggak, udah pakai marah mah. Pakailah kasih. Ini alladzina yanzurun nas bi'ain. Selalu melihat manusia itu semua dengan kacamata kasih. Oh iya melas teman, ada orang Nasrani belum masuk Islam, kasihan. Mestinya saya kalau bisa membimbing dia, jangan kemudian paketnya tutup. Ada orang Nasrani lewat. Ini benci apa saya? Ajaran Islam apa bukan? Yang jawab dengan dong, saya nggak melu-melu dong. Nggak, artinya gini, selalu utamakan kasih sayang. Boleh Anda gotok, boleh Anda marah, tapi kerangkanya kasih sayang dahulu. Sepakat? Ini mustadil pakai Allah, bahwa setiap Allah membuat segala sesuatu dilihat Allahnya dulu, yang baik-baik dulu. Sepakat?
Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak, Bro? Iya, yang kecil-kecil kok salah. Wis pokoke menengan. Pacitane. Nah, wis entek ya wis. Beda yang mustadilun alaih. Dia masih dalam kerangka mencari Tuhan karena dia tidak kenal Tuhan. Makanya ciri khasnya mustadilun alaih apa? Seneng dalil, wis. Pakai dalil menuju pada Allah. Ciri khasnya mustadilun alaih itu seneng pakai dalil. Dalil itu petunjuk, Bro. Kalau Anda pulang ke rumah sekarang, Anda pakai petunjuk enggak? Yang benar. Nanti bikin kalau Anda pakai petunjuk, di situ belok kiri. Kemudian belok kiri, habis itu belok kanan, lurus saja nyampe rumah saya. Perlu enggak? Tidak, karena Anda kenal dengan rumah. Paham? Orang yang pakai dalil itu kan karena belum paham. Enggak mesti semua itu kayak gitu juga, Bro. Jangan begitu juga. Artinya kebanyakan, bukan artinya semua ya. Kebanyakan yang pakai dalil, yang masih perlu dalil itu karena nggak paham. Anda tahu TV itu pakai buku petunjuk, kan yo kebangetan loh. Anda beli handphone baru pernah? Ada buku petunjuknya? Dibaca enggak? Karena paham. Kalau sudah Anda kenal dengan Allah, nggak perlu pakai buku petunjuk. Buku petunjuk itu adalah meruntus. Mengikuti di belakangnya. Bukan kita tidak perlu. Saya tidak bilang itu. Bahwa kalau kita itu kenal dengan Allah, insya Allah selalu dengan kasih sayang, selalu dengan Allah memberikan dalil bagi orang-orang yang memerlukan. Tapi Allah lebih menyukai ketika orang itu kenal dengan Allah. Oleh karena itu, kembali lagi, konteks dari awal, mari kita membangun kebersamaan ini semua dengan kacamata kasih sayang. Sepakat enggak? Semua isbalane dewek podo-podo pengen barokai Mbah Hasim. Sepakat enggak? Kepengen nulis sapangate Kanjeng Nabi. Saya itu sering memperingatkan, wis nang ngaring kene aja jotaan. Jo tukaran aja gelutan. Masalah apa? Kelak itu sama-sama. Saya yakin insya Allah antum kulun fil jannah. Sebab sampai sudah pegang kuncinya suatu apa? La ilaha illallah. Tapi tahlil kan pegang kunci enggak? Nah orang surga kan ya kebangetan. Apalagi ini Isra Mi'raj udah tanggal berapa ini? Sya'ban masih pakai Isra. Orang surga kebangetan banget kan. Insyaallah. Nah kembali tadi, kalau kita itu ngopi-ngopi di dunia, terus kita itu insya Allah juga ngopi-ngopi bareng di akhirat. Kita bertengkar di sini, apa gak malu besok ditonton sama malaikat? Betul gak? Wes no terus ke jotaan mungkin senang surga bareng, padumu terus ke. Belum lagi Anda itu gak bakal menang padu sama malaikat, saya jamin. Siapa di sini wani ngaku, kulo insya Allah menang yang padu kali malaikat. Jom, wes dijamin gak bisa kan? Besok akan ditanya, man ahuka? Siapa saudara? Kamu jawab apa? Al-muslimina wal muslimah. Hai kullu muslim. Kayak muslim enggak? Muslim. Musuhmu? Mungkin. Beda.
Berarti sampai bohong. Mandat sih. Kan nggih. Jangan wis pokoke kabeh bolok kah? Alhamdulillah. Siap? Rangkul semua siap? Sekali lagi, otak yang bersih dihasilkan dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih itulah yang nantinya yang berhak sowan datang Gusti. Selama hati Anda kotor, walaupun pangkate syekh, walaupun pangkate opo, hatimu kotor gak bisa sowan. Wes lah mukul nebung swarga, tapi gak sowan. Kan sedih. Halo. Tujuan Anda ke surga itu cuma sowan kali Gusti Allah. Ini saya ibaratkan gini ya. Ini tasawur ya, bukan tasabuh ya. Tasawur itu penggambaran, tasabuh itu melupakan. Saya tidak berani melupakan. Sampai sowan kiai, kiai ini sugih banget. Ada sowan, butuhnya ketemu kiai apa? Sampai butuh apel kiai. Butuh wedang kiai. Kalau butuh wedang kopi kan nggak perlu sowan, cukup sampai warung kopi. Betul? Maka Anda yang butuhkan itu sowan kiai apa wedang kiai? Nah, sowan kiai. Kalau Anda nggak sampai di tempatnya kiai, terus kiai nggak menemui jenengan, walaupun dikasih sebuah langsung nggak Anda? Merasa tersingkir enggak? Minder enggak? Ya itulah muslim yang benar. Kita itu bersama-sama nanti di sorga. Itu cuma sowan Gusti Allah. Lah utakmu kuwi lah mung kawin karo widadari. Itu kan karena kamu kriminal, kamu merasa di rumah istri cerewet. Harapannya besok tidak. Kalau saya mungkin nggak punya cita-cita, saya malah malu di depan Gusti Allah kok aku kelon. Sono, Kang Rohmat kelon nang ngarepe Gus Ngafif. Sampeyan gelem. Nek sing mikir kelon karo widari kriminal tenan. Betul? Memang dari dulu enggak mikir ya. Sampai enggak pernah punya pikiran kok. Artinya kita itu cuma sowan sama Gusti Allah, dan Gusti Allah itu maha kaya, maha berterima kasih, asyakur. Sampai diterima, dikasih fasilitas apapun, saklawase lawas, ditempatkan di surga, apapun kebutuhan Anda dipenuhi. Itu karena Allah maha kaya. Tapi tujuan kita itu apakah untuk menikmati surga? Tidak. Tujuan kita sowan Gusti Allah. Sepakat? Sadar gak? Gak sadar. Mau pingsan. Karena Allah maha kaya, Allah ngasih segala sesuatu. Karena kiai sampean kaya, sampai duit anggur dikasih sangone duit, boleh itu santri saya dikawini. Wis akhire kawin karo santrine kiai, kiai ini dilaleke. Anu tak kriminal. Betul? Betul. Siapa yang cita-cita mau kawin bidadari? Mulai sekarang hati-hati. Gak ditemani Gusti Allah kapok kowe. Kita kepengen ketemu sama Allah. Zat yang paling mencintai kita ketika kita itu mati. Istri kita, orang yang katanya paling setia, gak bakal setia sama kita. Betul? Suruh itu nemani 40 hari 40 malam karo batangmu, muta-muta radoyon madang. Kan gitu. Maka gombal itu kiam kalau kita ngomong sehidup dan semati. Ya kan?
Sahabat kita yang katanya setia, gak bakalan setia sama kita. Bahkan nyawa kita juga tidak setia pada kita. Betul? Ketika nyawa kita dicabut, barangkali istri kita tidak ada di samping kita, tapi Allah ada enggak? Allah ada enggak? Jelas. Allah ada enggak? Ada. Jelas. Ketika nyawa kita diambil, Allah ada. Ketika kita ditinggalkan di seluruh orang di dalam kubur, Allah masih ada enggak? Ada enggak? Jangan ragukan, ada enggak? Setia enggak? Ketika tulang kita hancur, daging kita hancur, Allah masih ada enggak? Masih ada? Jelas. Zat yang paling setia. Mulai sekarang belajarlah kenal. Paham? Paham? Jangan aku dalil baik. Paham? Maksudnya supaya apa? Supaya mulai sekarang kita kenal sama Allah. Kerangkanya bukan kebenaran tahakkuk pada diri kita sendiri, tapi tahakkuk Allah. Baik. Wes, rampung ya? Cukup? Jangan dong. Makanya apapun yang penting ketika kita itu diberi apapun pada Allah, berusaha tetap bersyukur sebagai abdan syarul. Sebab pada dasarnya bro, kena gawe-gawe status, narik ini mau status. Yang namanya kesedihan sama kesenangan itu beda tipis sekali. Bedanya cuma penerimaan. Nek kowe nompo, insya Allah senang. Tapi nek kowe gak nompo, artinya kamu gak akan senang. Makanya para aulia Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kenapa? Karena beliau selalu menerima apapun itu datang dari Allah. Misalnya gini, kalau Anda tahu bahwa kepahitan itu bisa membuat Anda jauh lebih sehat dibandingkan kemanisan, maka Anda akan memilih kepahitan. Pahit itu tidak selamanya menyedihkan, bro. Buktinya saya senang rokok. Rokok pahit enggak? Sini yang depan rokok, yuk. Rokok pahit enggak? Kok sampai senang? Lah ini artinya karena Anda terima, betul? Sementara mungkin es krim yang nyelegut manis, enak bagi anak kecil, sampai untungnya wis metropol, kan ya sedih, betul. Maka sedih dan tidak itu hanya bentuk penerimaan. Apalagi kalau kita tahu siapa yang ngasih, yaitu Allah. Salahnya nih, Kang Rahmat. Mohon maaf Kang Rahmat, bukan apa-apa karena kebetulan udah di pojok dan gampang dikenali. Misalnya Mas Rahmat dikasih waktu sama Gus Afif, misalnya waktunya Allah, tapi Gus diwe pukul Mas Rahmat kok Iwan pendek iri, Pak tak beli sama saya, tak ganti, boleh enggak? Kenapa? Siapa yang ngasih? Sampean kalau kiai rapat ya senang, wis gendaan. Tahu gendaan? Selingkuhan. Wah, Anda dikasih selingkuhan misalnya sapu tangan. Wah, ini apalagi
selingkuhan itu cantik jelita, body adu. Lah begitu ngasih jenengan sapu tangan, terus sama istri itu mau diganti sama sapu tangan baru, Anda mau nggak? Padahal sapu tangan yang ini bodol apa? Jelek lah, jelek lama. Kemudian Anda itu ditukar sama istri, Pak ganti sapu tangan, kasihan kok sampai nyekeli sapu tangan terus kayak gitu, sapu tangan udah jelek, tak ganti ya Pak, tak beli ini bagus, merek Nenfit misalnya. Anda mau nggak Pak? Si ngomong enggak, lantar itu mesti enggak, guyon aja. Biasanya ya enggak. Kenapa? Yang ngasih itu bukan masalah materinya, tapi masalah yang ngasih. Kalau kita yang menyadari bahwa semua apapun palingannya Gusti Allah, maka banyak para sofistik itu alhamdulillah ya ala jami'i kulli hal, atau alhamdulillah ya ala jami'i ni'mah wa baliyah. Enak jenengan ya ora paham mesti. Gitu. Masa malah petaka alhamdulillah. Tapi kalau seorang muhibbin, seorang yang mencintai Allah, dicibit Allah, alhamdulillah. Wah, Anda dicibit pacar lu, alhamdulillah. Cibit. Kan gitu. Diteplak menghilang. Ya itulah. Maka kembali lagi, kenalilah Allah dan berterima kasihlah peparingan panjenengan. Peparingan pun Allah datang panjenengan. Insyaallah selamat dunia akhir. Allahumma kados ngaten mawon yang pangapunten. Sekali lagi, kadang-kadang rubbama afadakallahu fi lailil qadri malam tastafidru fi isyraqin haril pasti. Terkadang Allah memberikan justru lebih baik saat pada konteks susah. Fi lailil qadri, di dalam malam yang menyempitkan, lama penyempitannya malam, diberikan apa? Rubbama afadakallahu fi lailil qadri malam tastafidru, yang tidak pernah diberikan faedah fi isyraqin haril pasti, pada saat terangnya sih. Contoh lah, kadang-kadang misalnya saya sendiri pernah itu sepiring berdua sama istriku pernah. Betul Pak Rama. Ya. Tapi sekarang gara-gara mungkin Allah memberikan terlalu berlebih, madang bareng angel, sepiring berdua angel. Saya ngajak dia nggak mau, dia ngajak saya nggak mau. Wis madang dewek, karo cekelan kaya autismu. Yo anake madang karo HP-an, sing lanang yo madang karo HP. Oh, dulu kan yo bareng-bareng. Dulu saya pernah merasakan makan sepiring padha mrebes milih. Matur nuwun ya Allah, saya masih dikasih makan hari ini. Itu indah banget kenangan ini. Kenangan yang terindah, Samsung. Ya kan? Luar biasa ya Allah. Kadang suatu hal yang menyakitkan akan Anda kenang menjadi hal yang indah di saat depan. Kiranya kayak gitu saja. Saya mohon maaf, ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 12. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat yang baik untuk kita semua. Barokah fitini wa dunya hatta akhirah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijumpakan, dipersatukan dengan baginda Rasulullah SAW dan bisa mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW, selalu memandang umatnya dengan ainur rahmah. Allahumma amin. As'alukum ma'afan fi jami' ahwali wa ahwali wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.